Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, masih di pelajaran 5. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu tentang hikmah sholat. Nah, di sini ada beberapa KI, ada beberapa KD juga. Nah, bisa kita lihat KI-KD-nya, yaitu yang pertama 1.10 menjalankan ibadah sholat dengan tertib. Kemudian 2.10 menunjukkan perilaku kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman hikmah ibadah sholat. Terus selanjutnya 3.10 memahami hikmah ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan di sekolah. Nah, di sini ada 4 indikator ya. Yang pertama 1.10.1 membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. 2.10.1 menunjukkan perilaku kerjasama. Terus 3.10.1 menyebutkan hikmah sholat. Lalu 3.10.2 menjelaskan hikmah sholat. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada peta konsep ya. Yang pertama sholat kewajibanku, terus ada inti ibadah sholat, lalu hikmah sholat, dan praktek sholat. Terus kita masuk ke materi ya. Di sini ada penjelasannya juga, yaitu tentang hikmah sholat. Hikmah sholat ini artinya inti ibadah yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Misalnya berupa perbuatan yang baik yang setelah rajin melakukan sholat. Sholat dimaksudkan agar orang yang melakukannya selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap perilakunya setelah sholat selalu didasari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang jarang mengingat Allah, biasanya akan berbuat sesuka hatinya. Namun, dengan sholat, seseorang akan berbuat baik sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada contoh dari hikmah sholat, yaitu yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin melaksanakan sholat, maka banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang B, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, kita ingat akan dekatnya Allah kepada kita, sehingga akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang C, disiplin waktu. Nah, orang yang sholat tepat waktu selalu menggunakan waktunya dengan baik. Terus yang D, hidup bersih ya. Syarat sah sholat harus bersuci, maka orang yang sholat itu hidupnya selalu bersih. Terus ke yang sekarang yaitu hidup tertib dan teratur. Sholat memiliki rukun yang tertib urutannya. Sholat mengajarkan agar hidup tertib dan teratur. Terus yang F, bersikap rendah hati. Dalam sholat, setiap orang sama derajatnya. Artinya, hidup harus rendah hati. Lalu yang G, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Sholat diakhiri dengan salam, mendoakan orang di sekitar kita agar selalu diberi keselamatan dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang H, hati menjadi tenang dan tentram.
orang yang sholat akan terhindar dari sifat gelisah, hatinya tenang, dan hidupnya tentram. Yang I, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Nah, di sini tentang sholat berjamaah ya, karena sholat berjamaah itu akan membina rasa kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Yang terakhir, menjaga diri dari perbuatan dosa. Nah, itulah tadi ya, beberapa hikmah sholat. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.